Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Damayanti, NIM 186300045, kelas Kimia C, akan menjelaskan tentang sejarah asam basa untuk menyelesaikan tugas kimia dasar 2. Next, sejarah asam basa. Sejarah asam basa pada masa kuno, di mana proses dari akhir sampai dengan modern. Kita mulai dari masa kuno. Pada masa kuno, bagaimana orang itu menyikapi tentang asam dan basa. Pada zaman kuno, orang ingin mengetahui, mengeksplorasi, apakah itu asam, apakah itu basa, atau apakah ada misteri di dalamnya, dari bahan-bahan, rasa, dan teksturnya. Akhirnya, ketemulah rasa asam, pahit, dan manis. Hal-hal yang terasa asam memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani yang bermutasi menjadi kata kerja Latin yang berarti membuat asam. Pada zaman kuno, pada tahun 700-an, seorang ahli kimia pada punya arah bernama Jabir Ibnu Hayyan, seperti gambar di samping. Beliau mempersiapkan asam nitrat dengan caranya, yaitu memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkannya ke dalam air, sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam, bersifat nantinya adalah bersifat asam. Seperti gambar ini. Ini adalah orang yang sedang mencicipi lemon. Ia merasakan asam. Hal-hal yang terasa pahit, misalnya kita merasakan pahitnya. Pahit berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Bahasa istilah awalnya berarti memanggang dari bahasa Arab. Karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. Hal ini akan menghasilkan NaOH dan KOH, yaitu adalah dua basa yang digunakan untuk membuat sabun. Abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan bahan satu-satunya yang dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat dan satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa ternyata mempunyai sifat yang berlawanan dan kekuatan asam maupun basa ternyata bisa diukur. Berjalan abad ke-18, sejarah yang membaca cara asam dan basa, ada ilmuwan yang bernama Antonia Laurella Fischer. Dia biasa melakukan pertunjukan kimia. Pada pertunjukan itu ada pentas seni tari dan seterusnya. Lebih canggihnya tuh ada pertunjukan indikator, di mana seperti gambar di bawah ini, di mana suatu zat warna dari tanaman mengalami perubahan pada pH tertentu. Warnanya berubah sesuai dengan kondisi pilihannya mereka. Misalnya ada satu macam tanaman yang itu sangat disukai oleh pada saat tahun bangsawan tersebut. Tapi sel ini kemudian memikirkan siapakah yang kemudian bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab akan adanya asal-asalan itu. Nah, ya ternyata menurut beliau yang bertanggung jawab akan adanya asal-asalan itu adalah oksigen. Seperti yang kita kenal sekarang. Oksigen berasal dari bahasa Yunani. Oksi yaitu asam dan gen berarti lahir. Ia mengira bahwa oksigen itu karena dia membakar zat seperti batu bara, fosfor, belerang akan menghasilkan oksida yang bersifat asam.
Di abad 18 muncullah ilmuwan Inggris Herbert Davy yang menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia kesehatan, di dunia kedokteran, yaitu adalah gas tertawa atau nitrous oksida dengan rumus N2O. Biasanya gas ini digunakan untuk anestesi atau menggunakannya untuk pembiusan. Davy dengan eksperimennya sendiri melanjutkan penyelidikannya, sehingga pada tahun 1810 dia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, masih banyak senyawa-senyawa lain. Misalnya nih HCl. Di sini ia contohkan yang tidak mengandung oksigen, tapi bertindak sebagai senyawa yang bersifat asam. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam itu sesuai dengan sangat berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang menganggap oksigen yang harus bertanggung jawab untuk menghasilkan asam. Penelitian berikutnya yaitu Justus, ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori dari Davy. Jadi sama-sama di abad 18 dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori ini bertahan hingga 5 tahun, sehingga kemudian muncullah teori berikutnya yaitu Arrhenius. Paham? Ini berlangsung atau berumur hingga 50 tahun. Kemudian ilmuwan berikutnya pada abad 1800 sampai 1900 ada seorang jenis yang disalahpahami karena teorinya itu bertentangan dengan teori sebelum-sebelumnya di zamannya. Tetapi setelah itu beberapa tahun kemudian, akan tamat sekitar 20 tahunan kemudian, dari apa yang dia sampaikan pada saat tesisnya sebagai dokter kemudian menyatakan bahwa apa yang dia kemukakan itu benar. Kemudian apa yang disampaikan terbukti benar dan menghasilkan sebuah hadiah Nobel. Kita lihat teori Arrhenius definisi asam dan basa berjalan seperti contohnya HCl, di mana artikel berkurang menjadi presentinya menyampaikan bahwa ketika asam dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif menjadi kation dan anionya. Asam dan basa menurut Arrhenius dapat bereaksi dan saling menetralisasi membentuk air. Karena menurut Arrhenius, asam dan basa adalah kumpulan kation dan anion yang dapat bereaksi dan membentuk H2O. Perkembangan teori berikutnya setelah apa yang disampaikan oleh Arrhenius, ada sesuatu kekurangan yang dicermati oleh peneliti-peneliti berikutnya. Ternyata dijumpai pada senyawa dan yang tidak selalu sebagai asam. Kadang-kadang dia bisa bersifat asam, tetapi kadang-kadang dia juga bisa bersifat basa. Ternyata bergantung dengan siapa dia akan diraih. Teori Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry terdapat senyawa yang bertindak sebagai asam dan basa, ada yang bertindak sebagai asam konjugat dan basa konjugat. Selanjutnya, teori Lewis pada tahun 1875 hingga 1946, gebrakan besar yang dilakukan yaitu menyampaikan bahwa tentang donor pasangan elektron yang sebelumnya hal ini tidak dikemukakan, jadi memang akan menyempurnakan model Lewis. Asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dia dapat menerima pasangan elektron bebas. Jadi pada Lewis, asam adalah penerima atau akseptor elektron pasangan elektron bebas, sementara basa adalah zat memiliki atau pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan. Pada teori yang bisa diambil kesimpulan adalah asam adalah penerima PEP, sementara basa adalah
donor PEP. Sekian video dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah.